Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di YouTube Bang Rudi atau di tempat Bang Rudi atau di YouTube saya ataupun di TikTok saya gitu ya. Yang 1.000 orang ini mungkin ada juga di YouTube lainnya ya. Untuk saudara-saudariku, malam ini saya akan ladeni Bang Rudi Yohanes dengan tema debat kitab yang aneh, kitab tidak masuk akal gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, siapakah yang mempunyai kitab yang tidak masuk akal? Nah, maka dari itu simaklah video ini sampai selesai. Kita akan mengajukan beberapa hal kepada Bang Rudi Yohanes dengan memakai data, dan kita juga berharap Bang Rudi Yohanes dapat menjawabnya dengan data yang dia tampilkan juga gitu ya teman-teman. Karena apa? Sekali lagi tujuan kita seperti ini untuk menyerukan ke jalan Tuhan yang betul-betul Tuhan gitu ya, bukan Tuhan-Tuhanan, apalagi Tuhan-Tuhan kan bukan kayak gitu ya. Jadi teman-teman, sesuai dalil kita yang punya ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik ya. Semoga aja dengan cara yang terbaik mereka mau berpikir terus mendapatkan hidayah dari diskusi yang dia lihat antara saya dan Bang Rudi Yohanes. Ya teman-teman semuanya, sebenarnya Bang Rudi Yohanes ini kemarin terakhir juga layani saya gitu ya, debat dengan saya. Cuma saya nggak suka kalau fokusnya itu hanya ke koin ataupun ke perkalian koin. Saya nggak suka gitu. Saya mintanya itu fokus dengan materinya, ya biarlah anggap koin itu bonus kayak gitu ya, bonus aja gitu. Tapi yang kita perlu sampaikan ke publik itu, kepada penonton itu yang harus diperhatikan ya, harus diperhatikan itu. Karena apa teman-teman, saya sudah sering katakan ya kepada Anda semuanya, kita di dalam agama Islam ya, di dalam agama Islam kita tidak memfokuskan koin-koin seperti ini ya, tidak fokus kayak gitu. Karena tujuannya memang bukan itu. Tujuannya seperti apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang ikhlas, orang yang tidak meminta imbalan. Ya, karena orang yang tidak meminta imbalan itulah orang yang mendapat petunjuk kata Allah. Ya, jadi seperti itu hanya bonus saja. Tapi kalau kita lagi berdakwah menyampaikan, saya berharap fokus dengan yang disampaikan ataupun yang dijawab. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Berkaitan tema malam ini yang kita bawakan ya, kitab mana yang tidak masuk akal? Ini adalah tema menarik ya. Saya udah sediakan pertanyaan-pertanyaan dari Bible ya teman-teman. Minimal ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan dulu sama Bang Rudi nanti ya. Ya, saya hanya memperjelas dan meminta jawabannya seperti apa ya. Mungkin kawan-kawan Kristen juga bisa mempelajari kitabnya ketika saya menanyakan suatu hal ya kepada Bang Rudi Yohanes. Dan Bang Rudi Yohanes silahkan kalau mau menanyakan Al-Quran kepada saya, ya monggo. Saya insya Allah akan jawab dengan data, ya akan menjabarkan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Selama itu berkaitan tentang yang saya ketahui. Ya kayak gitu, maksudnya saya pelajari. Ibaratnya Bang Rudi ya, contoh, ada sebuah ayat masalah di luar angkasa gitu ya. Contoh bintang Syara atau bintang Sirius. Saya kan belum pernah ke sana, maka saya hanya akan mengambil dari data sains. Kan kayak gitu. Nah, kalaunya di tempat Bang Rudi ini ya, kalau di tempat Bang Rudi ini saya lihat pertanyaan yang saya sediakan untuk Bang Rudi itu bukan masalah yang seperti itu gitu loh. Tapi ada yang menyangkut konsep ketuhanannya. Ada juga yang menyangkut tentang permasalahan akal, logika juga ada gitu. Nah maka dari itu ya teman-teman, mari bantu tap-tap layarnya juga ya, agar tidak mudah rungkat room kita. Dan saudara-saudariku dimanapun Anda berada, simak sami'na wa ata'na ya, kami mendengar dan kami taat. Saya berharap ya apa yang saya sampaikan dalilnya itu dicatat gitu ya. Asal kita mau belajar dan asal mau kita catat ya, di dalam buku Anda bisa pelajari dan mengembangkan apa yang saya sampaikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin cukup itu opening dari saya, karena openingnya tidak boleh saling menyerang gitu ya, gak boleh langsung nyeberang gitu. Tapi sedikit kisi-kisi yang saya beberkan kepada Bang Rudi Yohanes ya, tentang permasalahan yang saya tanya tadi. Ya teman-teman semuanya, mari berdoa ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, jadi silahkan aja Bang Rudi bagaimana openingnya, kita simak dan kita hormati waktu dia ya. Jadi saya akan tutup mic saya. Oke teman-teman.
Iya, terima kasih Tat. Waduh, apa itu? Tepuk tangan. Nah, terima. Selamat malam. Shalom semua-semua kepada saudara-saudara Kristenku dimanapun berada. Malam hari ini saya berdiskusi lagi dengan Ustadz Yusuf untuk yang kesekian kali. Dan diskusi itu juga di dalam kekristenan tidak dilarang. Karena Yesus pun berdiskusi sampai berdebat dengan ahli-ahli agama yang suka memenjarakan orang. Ya, jadi kalau ada orang Kristen yang mau memenjarakan orang, kalian bukan Kristen karena ngikut Yesus, tapi karena kalian adalah Kristen di dalam KTP, ya. Yang memenjarakan orang itu ahli Taurat dan Farisi, ya. Nah, kawan-kawan, berbicara tentang kekristenan itu sebenarnya sangat sederhana, tetapi di dalam kesederhanaan itu ada namanya ketidaktahuan. Kenapa ketidaktahuan? Terkadang kita membaca Bible ini seperti sida-sida dari Afrika. Maka Filipus ditugaskan untuk mengajari orang itu. Ya, kemungkinan saya bisa mengatakan saudara-saudara dari seberang itu rajin membaca Bible. Sama seperti sida-sida itu dia rajin membaca, tapi dia nggak mengerti apa artinya. Dan sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa mengerti. Dia hanya sebatas membaca, menguasai bahasa, tapi mengenai pengertian dia nggak tahu. Kenapa demikian? Karena Yesus juga selalu mengatakan, banyak orang yang mendengar perkataan ini tapi mereka tidak mengerti. Jadi wajar kawan, kalau saudara Yusuf tidak mengerti. Dan kalau ditanya, saya membuka juga kisi-kisi bahwa di dalam Bible itu memang banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan nalar manusia. Karena kalau sampai dia sesuai nalar manusia, berarti kita menuhankan manusia saja. Tapi Tuhan itu adalah yang di luar batas kemampuan atau batas pikiran manusia. Ya, kalau selama ini Yusuf PI melihat saya mengajak penggemar saya untuk mengumpulkan koin, itu wajar Mas Yusuf ya. Kenapa? Waktu itu kondisi saya lagi ingin menolong Rudi Simamora. Tapi sekarang saya sudah pensiun dari hal itu, dan tadi juga saya sudah ditelepon dari Jerman bahwa si Rudi juga sudah menitipkan kepada semua orang agar saya tidak lagi berbicara tentang dia. Oke, saya bilang saya terima. Saya tidak akan sedikit pun membuka mulut saya tentang dia. Kecuali ada yang membukanya, saya akan menanggapi. Contoh, ada orang yang konferensi pers, saya tanggapi, itu mah biasa. Karena itu sudah konsumsi publik, bukan lagi sifatnya privat. Tapi yang sifatnya privat, saya tidak akan lagi berbicara tentang Rudi Simamora. Bahkan mungkin saya juga tidak akan menghubungi dia juga istrinya. Biarlah dia dengan keadaan dia, karena dia sudah menyampaikan kepada semua orang yang mengunjungi dia, agar saya tidak lagi berbicara tentang dia. Ya, mudah-mudahan segera dia mendapat yang namanya orang yang mau menangani kasusnya, bukan hanya menangani kasusnya, tetapi juga menafkahi keluarganya dan menafkahi dia nanti di penjara, agar anaknya tidak menjadi stres, istrinya tidak menjadi stres, tetapi mereka hidup normal sebagaimana layaknya orang-orang normal. Ya kawan-kawan, itulah yang bisa saya sebutkan sama kalian. Nah, malam hari ini saya mungkin tidak akan menyerang Yusuf PI terlalu dalam. Karena setelah saya baca ada istimewa ulama, bahwa istimewa ulama ini menggariskan apa-apa saja yang termasuk dalam pasal penodaan. Untuk itulah saya hanya bertanya saja secukupnya. Biarlah beliau nanti yang mengulasnya sedalam-dalamnya. Tapi nanti saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mr. Yusuf sedalam-dalamnya dari segi agama saya ya. Karena itu memang bagian dari tanggung jawab saya di dalam diskusi ini ya. Kalau di dalam diskusi ini tanggung jawab saya menjawab ya.
Dan kalau bertanya ya paling permukaan-permukaan saja ya kawan-kawan ya. Nah, bagi netizen-netizen kalian capek untuk menghujat saya atau nyinyir tentang saya karena saya tidak peduli. Meskipun kalian tulis entah apa, saya pura-pura nggak tahu. Jadi kalian sakit hati sendiri ya. Dan nanti tampil di tempat saya juga itu tidak ada. Oke, terima kasih Mr. Yusuf. Silakan. Oke, teman-teman, itulah penyampaian Bang Rudi. Kita mulai saja ya, habis di ronde ini. Baik. Ya, saya harap Bang Rudi semangat, jangan lesu ketika menjawab atau berdiskusi dengan saya. Ya, Bang Rudi, ayo semangatlah, semangat, jangan lesu gitu ya. Bawaannya ngantuk aja Bang Rudi. Ya, aduh, baik, teman-teman semuanya. Ya, kita beriman itu harus memakai pertama kan akal tuh ya. Akal. Di mana? Di dalam Al-Qur'an kita ada 133 kali ya berkaitan tentang menggunakan akal, kan kayak gitu ya. Afala taqilun, afala tatafakkarun, kan kayak gitu. Bahkan Allah murka terhadap orang yang tidak mau mempergunakan akalnya, kan kayak gitu. Quran surah Yunus ayat 100, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah murka terhadap orang yang tidak mau mempergunakan akalnya. Nah teman-teman, berkaitan tentang masalah akal ya, saya akan menanyakan dulu kitab-kitab Bang Rudi yang tadi saya baca agak lumayan aneh gitu loh teman-teman. Apa yang lumayan aneh? Nah maka dari itu saya mau bawa dulu dari perjanjian lama ya. Memang kitab ini adalah kitab dari Yudaisme ya, yang diklaim oleh pihak ya Kristen bahwa ini juga kitab mereka gitu. Maka dari itu kita akan mempertanyakan kepada Bang Rudi ya. Pertanyaan saya akan tampilkan dulu pertanyaannya dengan sebuah data ya teman-teman. Nih. Oke. Bang Rudi, saya buka di Kejadian 1 ya, nomor 2627 ya. Nah, saya ambil di 27-nya aja ya. Kejadian 1:27. Di sini tertulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi dia menciptakan manusia menurut gambarnya ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ya, diciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Nah, ini kan segambar dan serupa dengan Allah kan kayak gitu. Jadi manusia ini serupa dan segambar dengan Allah ya. Nih, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke? Rupa kita. Ya. Nah, pertanyaannya Bang Rudi, di sini laki-laki dan perempuan yang diciptakan. Ya, perempuan dan laki-laki yang diciptakan. Sekarang saya mau bertanya, Bang Rudi, selama ini Tuhan Anda yang nongol ke muka bumi itu turun di Yerusalem, bernama Yesus dan berjenis kelamin laki-laki. Sekarang saya mau tanya, mana Tuhan perempuannya, turun di mana, dan itu siapa gitu? Siapa namanya? Ya, kotanya di mana? Coba silahkan tunjukkan Tuhan perempuan Anda ya, kayak gitu ya. Oke ya Bang Rudi, jelas ya pertanyaannya sekali lagi. Ya, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah kan kayak gitu ya. Rupa kita. Oke? Nah, maka dari itu di sini sekali lagi ya saya tekankan, Tuhan Anda itu berjenis kelamin laki-laki, turun di Nazaret, turun di Yerusalem, namanya Yesus. Itu Tuhan laki-laki Anda. Sekarang yang saya mau tanyakan, Tuhan perempuannya mana, terus turun di mana, serta namanya siapa. Oke? Nah, gitu ya. Oke Bang Rudi, saya mungkin bertanya tentang masalah itu dulu, dan saya berharap ya dapat Anda jelaskan. Ya, dapat Anda jelaskan memakai data, jangan memakai asumsi. Karena apa? Saya pun bertanya memakai data kepada Anda. Ya, mungkin Anda menjelaskan langsung bertanya tentang Al-Quran, ya insya Allah saya akan juga menjawabnya selama saya bisa. Dan insya Allah saya juga tidak akan memakai asumsi dalam menjawab Al-Quran ataupun hadis, karena ada ancamannya ya di dalam agama Islam itu. Ya, apa ancamannya?
Man qala fil Qur'an bi ra'yihi, barang siapa yang berpendapat tentang Al-Qur'an dengan akalnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap dia mengambil tempatnya di neraka. Begitu pula dengan hadis, ya, apa kata Rasul kita? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, mendustakan nama Nabi, ya, bikin hadis palsu atau menafsir hadis dengan akalnya sendiri, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempat duduknya adalah di neraka. Jadi insya Allah kita akan menjawab sesuai dengan keilmuan kita, dan kita simak bagaimana Bang Rudi menjelaskan Tuhan perempuan namanya siapa, terus di mana dia turun, dan mari kita tunggu apa jawaban Bang Rudi. Oke? Oke, terima kasih Tad. Mantap. Mantap. Oke, matikan apamu, mic. Iya, ya. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, saya tidak mengerti gambaran Allah ini yang dimaksud Ustadz ini apakah jenis kelamin? Kalau gambaran Allah itu bukan menyangkut jenis kelamin. Pahami dulu ya. Tetapi lebih menyangkut kepada bahwa manusia itu hidup. Karena Allah itu hidup, itu gambarannya. Dia memiliki kasih, maka manusia itu memiliki kasih. Nah, dari mana kita bisa melihat hal ini terjadi? Kita bisa melihat di Kejadian 2 ayat 7 dulu. Masuk kita di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan begini. Ketika itu Allah telah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi gambaran Allah yang pertama itu adalah hidup. Dia hidup, bergerak, memiliki tubuh, dan di dalam tubuhnya itu terdapat roh dan terdapat suara. Itulah gambaran Allah kami adalah Allah Tritunggal. Ya, maka dari itu dia pertama sekali menggambarkan ke dalam diri Adam. Adam itu adalah laki-laki tunggal. Kemudian digambarkannya juga kepada Hawa. Hawa itu adalah wanita tunggal. Hawa itu bukan tidak bisa diciptakan Tuhan 4, 5, 6 untuk menjadi istri si Hawa. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa? Tuhan menciptakan hewan itu berpasangan. Paham ya? Tuhan tidak mau membuat manusia itu lebih rendah dari hewan, di mana satu jantan memiliki 4 pasangan pada saat itu loh. Pada saat itu hewan diciptakan berpasang-pasangan. Maka di Kejadian 2 itu dijelaskan ayat 20 dan seterusnya. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kenapa Tuhan melakukan ini? Karena memang manusia itu diciptakan satu, yakni laki-laki, kemudian diciptakan lagi satu, yakni perempuan. Karena gambaran Allah itu juga satu. Dia tidak berbicara jenis kelamin. Ketika berbicara jenis kelamin kau bilang, Tuhan itu menciptakan si Adam, betul laki-laki. Tuhan tidak terbalik menciptakan perempuan lebih dahulu, tidak. Ya. Tapi diciptakan yang maskulin dulu. Itulah sebabnya kalau kita bicara Roh Kudus, sering dikatakan feminim kalau dalam bahasa aslinya. Karena itu pasangan daripada Allah Bapa itu. Jadi bahwa dalam kekristenan itu pasangan yang dimaksud adalah Allah itu Tritunggal. Dia memiliki dia sendiri adalah Bapa itu, dia memiliki roh dan memiliki firman. Hanya saja di dalam diri manusia ini terwejawantahkan juga. Dia memiliki, si Adam itu diciptakan satu saja, memiliki tubuh, memiliki roh, memiliki suara. Demikian juga si Hawa, memiliki tubuh, memiliki roh, memiliki suara. Nah, mungkin yang lebih teruk lagi kalau kita melihat namanya Kejadian 5.
ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Nah, ini baru menurut rupa. Rupa itu bentuk fisik kalau kita bisa bilangnya. Berarti Tuhan punya hidung, punya mata, punya telinga dan segala macamnya. Dan dia punya kelamin. Kenapa saya katakan punya kelamin? Karena dia selalu memperkenalkan dirinya adalah laki-laki. Lah, kenapa dia tidak memperkenalkan dirinya perempuan? Karena yang pertama dia cipta itu Adam, ada Hawa itu tercipta dari si Adam. Karena agar ada pasangan yang sepadan. Nah, makanya di sini dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Maka diciptakanlah anak-anak Adam itu ada laki-laki dan perempuan, tapi rupanya seperti rupa Allah. Ini udah bicara tentang rupa, wajah. Ya, maka kita lihat wanita pun punya mata, punya hidung, punya telinga, punya segala-galanya, punya tangan, punya kaki dan sebagainya. Nah, perpisahan antara jenis kelamin itu terjadi ketika di Kejadian 2 ayat 22. Tuhan melihat bahwa hewan itu punya pasangan, maka dia ingin memberi pasangan kepada si Adam. Maka diciptakannya lah si Hawa. Itulah pasangan daripada si Adam. Ya Tat, itu bukan berarti Tuhan itu ada laki-laki dan perempuan. Terima kasih Tat. Oke. Oke. Tunggu ya teman-teman. Belum muncul Bang Rudi. Oke ya teman-teman semuanya, itulah penjelasan dari Bang Rudi ya. Seharusnya kalau seperti itu Bang Rudi menjelaskan secara rinci. Tadi sudah disebutkan bahwa yang dimaksud rupa itu ada hidung, ada mata, ada telinga, ada kelamin. Baik, lalu dinisbatkan kepada Adam, kan kayak gitu. Adam diambil dari tulang rusuknya, diciptakan kan Eva atau Hawa. Ya, kita menyebutnya diciptakan perempuan kayak gitu. Nah, kalau serupa dan segambar dengan Tuhan Anda, ya, segambar dan serupa dengan Tuhan Anda, rupanya, rupa manusia ini, maka ketika Yesus itu turun, seharusnya ada juga Tuhan perempuannya, kayak gitu. Nggak bisa, nggak seimbang, karena serupa dengan manusia, serupa dengan gambar Allah. Rupa manusia, ada jenis kelaminnya, ada telinga, ada mata, ada sifat, ada juga telinga, terus ada tangan, ada kaki gitu. Dan ada jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, makanya yang saya tanya itu, ketika Yesus itu turun ke dunia sebagai Tuhan yang berjenis kelamin laki-laki, saya menanyakan kepada Anda, Tuhan jenis kelamin perempuannya mana? Itu yang saya maksud. Kalaupun dinisbatkan percontohannya pada Adam, oh diambil dari tulang rusuknya, seharusnya Bang Rudi bisa menjelaskan bahwa Yesus melepas tulang rusuknya, menciptakan istrinya. Kan kayak gitu jadinya Bang Rudi. Gak bisa Anda berasumsi ria sendiri. Kita tahu ya sifat manusia itu seperti apa kan. Ada pendengaran, ada mata, ada bicara juga, terus ada tenggorokan, terus ada punya hati dan yang lainnya kita tahu. Rupa dan bentuknya itu kita tahu gitulah. Jenis kelaminnya juga ada. Yang saya pertanyakan satu khusus Bang Rudi, di mana Tuhan perempuan Anda ya ketika Yesus itu turun ke muka bumi? Sedangkan Adam turun ke muka bumi ya, dia laki-laki, diciptakan dari tulang rusuknya, diciptakan perempuan. Nah, ketika Yesus, Tuhan Anda yang serupa dengan manusia tadi, turun ke muka bumi, mana Tuhan perempuannya? Itu yang saya maksud Bang Rudi. Ya, bukan berbicara masalah sifat atau yang lainnya. Kita yang mempertanyakan itu satu hal, jenis kelamin yang saya pertanyakan. Karena kan di situ Kejadian 1 nomor 27 ini, coba saya ulang lagi ya untuk Bang Rudi. Di sini berbicara tentang masalah jenis kelamin Bang Rudi. Ya, jangan salah. Jangan salah. Nih. Ya. Mari kita baca ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki jenis kelamin dan perempuan jenis kelamin gitu. Diciptakannya mereka. Kan serupa dan segambar tuh ya menurut rupa kita. Lalu kan ini untuk Adam. Baik, kalau untuk Adam
Adam laki-laki diturunkan ke muka bumi, diambil dari rusuk, maka diciptakan perempuan. Nah, ketika Yesus turun ke muka bumi, adakah Yesus diambil rusuknya untuk menciptakan Tuhan perempuan? Gitu maksud saya, Bang. Ya, karena sama. Anda menisbatkan kepada Adam. Adam diturunkan ke muka bumi, diambil rusuknya, tercipta manusia perempuan. Nah, sekarang yang saya tanya, kalau serupa dan segambar Tuhan itu dengan manusia, sesuai Kejadian 1 nomor 27, Yesus jenis kelaminnya laki-laki, apakah Yesus diambil tulang rusuknya juga untuk menciptakan Tuhan perempuan? Nah itu, tolong dijawab. Ya, saya nggak sembarangan nanya, saya pakai data gitu masalahnya untuk mempertanyakan kitab Anda. Silakan Anda mau juga bertanya kitab saya biar lebih seru gitu ya Bang Rudi. Kalau nggak ada perlawanan, aduh ya seperti singa nggak ada taringnya Bang Rudi. Ya kayak gitu, singa nggak ada taringnya. Jadi tolong sekali lagi Bang Rudi jawab pakai data. Di mana Tuhan perempuan Anda turun? Namanya siapa? Dia bertempat di mana? Itu yang saya tekankan. Saya tidak mempertanyakan hal yang lain-lainnya, tapi yang saya pertanyakan hanyalah Tuhan perempuan, jenis kelamin Tuhan perempuan. Ya, karena serupa dan segambar dengan Nabi Adam dan Tuhan itu serupa dan segambar kan kayak gitu. Ya, jadi seperti itu Bang Rudi. Kita tahu Yesus itu manusia, berjenis kelamin laki-laki. Ya, tahu kita gitu. Makanya yang kita cari itu mana Tuhan jenis kelamin perempuannya. Cukup itu aja Bang Rudi, dan setelah ini saya next ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Kita lihat dulu jawaban Bang Rudi seperti apa. Silahkan. Oke, Tat. Sabar. Silakan, terima. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan, Tat. Dirimu saja yang tidak menyimak bahwa Tuhan itu menciptakan pertama itu enggak ada dua laki-laki, satu laki-laki dan perempuan, enggak ada. Yang diperciptakan pertama adalah si Adam. Namun di Kejadian 1 ayat 27 kenapa dikatakan diciptakannya lah mereka laki-laki dan diciptakannya lah mereka perempuan? Karena kita lihat baca Kejadian 2. Adam yang pertama dicipta, dia serupa dan segambar dengan Allah. Pertama kali melekat itu kepada Adam, bukan kepada Hawa. Kepada Adam dong, karena Adam diciptakan satu. Adam laki-laki. Makanya aku bilang Bapa di sorga itu maskulin. Maka dia laki-laki. Paham? Dan dia dicipta seorang diri. Di dalam orangannya si Adam terdapat yang namanya tubuh, terdapat namanya roh, dan terdapat namanya suara. Itulah cerminan daripada Tuhan yang Tritunggal. Maka dia segambar dengan Tuhan itu. Kemudian kita harus belajar bagaimana proses penciptaan wanita. Penciptaan wanita itu karena Tuhan melihat bahwa dilihatnya hewan punya pasangan. Tuhan punya pasangan enggak? Punya. Namanya siapa? Roh Kudus. Roh Tuhan. Makanya kalau kau baca di dalam bahasa aslinya, itu kan dibilang feminim. Paham nggak kau? Tetapi keduanya adalah penolong yang sepadan juga. Roh Kudus itu penolong yang sepadan. Tuhan kalau mau turun ke bumi, dia mengutus roh Allah namanya. Di Kejadian 1 ayat 2. Juga di Matius 3. Ketika roh Allah datang itu. Paham ya? Nah, sekarang kita beranjak lagi bagaimana apakah ada Tuhan laki-laki, apakah ada Tuhan perempuan. Saya sudah menjelaskan Tuhan laki-laki itu memang Tuhan menggambarkan dirinya adalah laki-laki. Makanya Yesus pun datang jadi laki-laki. Kenapa tidak diciptakan dari tulang rusuk Yesus lagi? Penciptaan cuma sekali manusia. Yakni pada penciptaan Adam. Kemudian diciptakan perempuan, bukan manusia namanya perempuan. Manusia itu men itu laki-laki. Baca aja Kejadian, maka diciptakannya laki-laki. Kemudian dari laki-laki ini diciptakan juga perempuan. Perempuan itu diberi nama si Hawa. Paham ya? Jadi penciptaan laki-laki itu hanya sekali. Selebihnya dari laki-laki diciptakanlah
yang namanya perempuan. Lah, Yesus bagaimana? Yesus kan nggak dicipta. Tetapi Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman menjadi manusia. Tidak ada dibilang Yesus Tuhan menciptakan firman menjadi manusia, nggak ada itu ya. Jadi itu menurut saya sudah cukup amat jelas. Sekarang saya hanya bertanya ringan saja. Buka dulu surah Al-An'am 101. Surah Al-An'am 101. Coba jelaskan kepada kami apa sih maksud ayat itu. Agar enggak saya yang menerjemahkan, agar enggak saya yang menafsirkan. Saya ingin tahu sekali di dalam ayat itu. Nah, untuk yang berikutnya, ya saya tidak melanjutkan apa-apa lagi karena pertanyaan sayanya itu. Saya hanya mengajak teman-teman saudara seiman saya, jangan lupa tap-tap layar. Biar kita tidak rungkat juga kayak si Yusuf. Agar kita cepat juga berita ini tersebar ke semua TikTok orang. Tujuannya apa? Agar Injil Kerajaan Sorga itu bisa kita sebarkan. Saya sudah mengajukan satu pertanyaan pada Yusuf. Satu saja dulu, dia nanti dua bertanya, saya satu lagi. Selebihnya saya akan menjelaskan. Mengenai dia terima atau tidak itu urusan dia, bukan urusan saya. Yang sudah jelas dikatakan di situ, maka Tuhan menciptakan dia laki-laki dan perempuan. Kemudian yang pertama dicipta itu bukan langsung dua, tapi satu. Maka diciptakanlah dia serupa dan segambar dengan Tuhan, maka jadilah yang namanya si Adam. Kemudian dari si Adam diambillah tulang rusuknya, jadilah yang namanya perempuan. Perempuan itu diberi nama adalah Hawa, sama oleh si Adam. Maka jadilah mereka sepasang suami istri. Sudah saya jelaskan, merujuk bahasa aslinya, Bapa di sorga itu maskulin, Roh Kudus itu adalah feminim. Feminim itu ada wanita atau gendernya si, bukan he, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Mas Ucup. Terima kasih Zeskie Zipora. Selamat malam. Mak Lesuni Yusuf. Oke, habis ini kita tingkatkan ya kawan-kawannya. Kita lihat Yusuf apa menjawab pertanyaan saya. Oke, tanding ulang. Baik teman-teman. Ya itulah jawaban dari Bang Rudi ya. Anda bisa nilai sendiri. Saya tidak mau terlalu bantah banyak-banyak gitu ya. Ya karena apa? Karena kalau saya sampai 3 kali ronde membantahnya nanti kan hanya membuang-buang waktu. Jadi silahkan Anda nilai sendiri gitu ya. Anda nilai sendiri jawabannya seperti apa. Saya nggak mempermasalahkan jawabannya gitu ya. Tapi bagi penonton yang berakal akan menilai sendiri jawabannya. Oke ya teman-teman. Baik, kita akan menjawab dulu syubhat yang dia katakan tentang masalah Quran surah Al-An'am ayat 101, badi'us samawati wa ma fil ar. Kan kayak gitu. Badi'us samawati wa ma fil ar, anna yakunu lahu walad. Ya, di situ dikatakan badi'us samawati wa ma fil ar. Ya, badi'us samawati ya. Kalau nggak salah ya, badi'us samawati wal ar. Nah, kayak gitu. Jadi Allah itu pencipta langit dan bumi, dia beda dengan manusia. Itu maksudnya. Tidak ada contoh sebelumnya ya dalam menciptakan langit dan bumi. Karena manusia itu tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Ya, anna yakunu lahu walad, ya, bagaimana dia punya anak. Sedangkan ya di situ dikatakan dia tidak mempunyai istri karena dia bukan manusia. Kayak gitu. Karena manusia apa? Manusia itu berpasangan, berjenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Makanya depan ayatnya itu badi'us sama. Tidak ada contoh untuk membuat langit dan membuat bumi. Karena manusia tidak bisa membuat itu. Makanya di situ ditegaskan maksudnya dia bukanlah manusia. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi kayak gitu maksudnya Bang Rudi. Bagaimana dia mau punya anak kalau dia bukan manusia? Dia tidak perlu istri, tidak perlu anak. Karena apa? Coba buka di dalam Quran surah Maryam. Ya, ayat 88. Tuh ya, sampai 92.
Di situ dikatakan apa? Wa qalu takhadallahu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Mereka menuduh Allah mempunyai anak. Jadi dibantah Allah, ngapain punya anak? Punya istri aja nggak perlu gitu. Kalau dia ingin menciptakan sesuatu, tinggal ngomong, ya tinggal ngomong kun fayakun jadi gitu. Ada juga tuh di dalam Quran surah Al-Kahfi, wa qalu takhadzar rahmanu walada malahum bihi min ilmin. Saya nggak perlu menjelaskan itu terlalu banyak. Terus saya bawa lagi bantahannya juga ya di dalam Quran surah Al-Ikhlas tersebut, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi dia itu bukan manusia yang bisa beranak seperti perempuan ya, dan dia tidak ada yang memperanakan. Itu maksudnya Al-An'am ayat 101 menegaskan dia bukan manusia, karena manusia ya tidak akan bisa menciptakan langit dan bumi. Makanya tuh perhatikan kosakata depannya, badi'us samawati wal ar ya. Oke. Nah, berkaitan pertanyaan saya yang kedua Bang Rudi ya. Pertanyaan saya yang kedua ini agak kocak juga Bang Rudi ya. Agak kocak juga. Saya buka datanya dulu ya. Saya udah sediakan masalahnya buat Bang Rudi semuanya. Perjanjian lama lagi ya. Bukan perjanjian lama. Bentar. Nih, coba Bang Rudi buka di 1 Timotius ya. 1 Timotius 1 nomor 20. Saya bacain aja buat Bang Rudi pertanyaannya. Nih, Bang Rudi, nih saya kasih biru ya. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Pertanyaan saya, kenapa orang yang menghujat harus diserahkan kepada iblis? Kenapa kagak disuruh tobat? Apa diserahkan ke iblis? Manusia yang menghujat diserahkan ke iblis saja. Orang manusia yang menghujat itu disuruh untuk tobat. Ngapain diserahkan ke iblis? Supaya dia jera buat menghujat katanya. Ini gimana? Kenapa harus diserahkan ke iblis bukan diserahkan kepada Tuhan? Kenapa? Coba Anda jelaskan kepada saya. Oke ya teman-teman, tunggu jawabannya. Oke. Oke, silakan. Wow, udah mulai panas nih Tat. Oh, menang ya dia ya menang dia teman-teman. Udah mulai panas, tenang kok Tat. Gak perlu bilang, woi kali tiga, gak ada aku bilang lagi ya. Ya, matikan mic-mu Tat. Oke. Tat, tolong kau simak pertanyaanku sekarang Tat. Kenapa Allah tidak mengatakan bagaimana dia punya anak sedangkan dia tidak punya suami? Catat ya. Kenapa Allah SWT di dalam surah Al-An'am 101 tidak mengatakan, saya bertanya lo ya, kawan-kawan muslimku yang baik hati, mengapa Allah SWT tidak mengatakan bagaimana dia punya anak sedangkan dia tidak punya suami? Kenapa tidak itu yang dikatakan? Saya ingin tahu. Ya. Baru yang kedua, saya melihat di sini ternyata saya bicara tentang hewan. Ada hewan yang tidak kawin tapi menghasilkan keturunan. Komodo, hiu, burung kondur, serangga batang, ulat batang, tardigrades, buaya, ikan moli. Ya. Ini tidak membutuhkan yang namanya pasangan. Bisa dia menghasilkan yang namanya keturunan. Nanti tolong kau jelaskan, apakah Tuhan kalah dengan hewan-hewan ini yang tidak perlu pasangan tapi bisa menghasilkan keturunan? Ya, itu pertanyaan saya. Saya bertanya aja loh ya. Saya tidak membantah. Tadi ada nggak saya bantah itu? Nggak ada. Oke. Sekarang berbicara tentang Bible.
Bibirku udah mau mengatakan kak kali 3. Tidak jadi. 1 Timotius 1 ayat 20. Di antaranya adalah Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya dia jera menghujat. Jadi di dalam kekristenan itu ada 2 agar orang jera menghujat diserahkan ke dalam tangan iblis. Agar orang bertobat diserahkan juga ke dalam tangan iblis. Hanya saja ditambahi 1 kalimat lagi, yakni di 1 Korintus 5 ayat 5. Aku buka dulu ya. 1 Korintus 5 ya. 1 Korintus 5 ayat 5. Dikatakan begini, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya, rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Inilah yang dinamakan untuk berbicara tentang pertobatan, Jadi di dalam Kristen itu ada 2. Kita serahkan ke dalam tangan iblis juga agar dia tidak berhenti menghujat. Kenapa harus ke tangan iblis? Karena ajaran Kristen mengatakan rancangan damai sejahtera itu dari Tuhan. Yang membuat kita binasa, celaka adalah dosa. Dosa itu dari siapa? Itu dari iblis. Makanya dikatakan di situ harus diserahkan ke dalam tangan iblis, karena iblis lah yang suka membinasakan orang. Nah, namun di 1 Korintus 5 ayat 5, kenapa ditambahi dalam nama Yesus? Karena Yesus ini menyelamatkan orang. Contoh, ada seorang penghujat yang berasal dari Kristen. Contohnya Agustan, langsung aja. Saya mendoakan dia, saya serahkan ke dalam tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Alasannya apa? Agar dia, rohnya atau jiwanya bisa diselamatkan. Artinya sebelum dia mati, dia sempat beriman kepada Yesus. Tapi kalau saya tidak ingin menyelamatkan dia, saya serahkan aja ke dalam tangan iblis, tidak menggunakan dalam nama Yesus. Maka apa yang terjadi? Dia otomatis langsung ke neraka. Centang 12 pas. Ya. Jadi yang kau bilang itu sudah terjawab, karena ayat itu bukan 1 tapi 2. Nah, jangan lupa jawab dulu pertanyaan saya yang 2 itu. Saya percaya Tuhan tidak akan kalah dengan hewan. Ya, silakan kamu jawab yang 2 itu. Saya hanya bertanya. Bertanya itu nggak menista ya kawan-kawan muslim. Saya sudah berubah, saya hanya bertanya saja. Biarlah dia yang bertanya dan menyangga, saya hanya akan menjawab. Silakan itu dulu. Menang lagi kau aku kalah lagi, nggak apa-apa. Aku nggak menyemangati anggotaku sih biar aja lah nanti dibilang orang, wah cari koin. Ya, panggil aja anggotamu Bang Rudi. Kenapa emang susah? Nggak fair karena kau nggak lawan ini. Kalau hanya 700 nggak lawan. Kalau ribu-ribuan baru nanti. Saya padahal akun baru loh Bang Rudi, baru 2 hari. Iya. Makanya. Silakan tanding ulang. Pencet giliranmu. Silakan, aku diam. Baik, tanggapan saya atas jawaban Bang Rudi ini aneh gitu ya. Kenapa harus diserahkan kepada iblis itu loh? Bahkan ditegaskan oleh Paulus, dia harus diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus. Kan kayak gitu. Pertanyaan saya tadi, ngerti nggak Bang Rudi? Kenapa harus kepada iblis? Kenapa kagak kepada Tuhan semesta alam? Supaya dia tobat, agar jera menghujat gitu. Kenapa coba diserahin kepada iblis? Bukannya dia tobat, bukannya malah tidak menghujat lagi, tapi malah bikin dosa dan tambah jadi namanya. Kalau kayak gitu diserahkan ke iblis, macam mana pula kita Bang Rudi kalau kayak gitu? Seharusnya kalau orang mau hujat, tobat. Ya Tuhan semesta alam, aku bertobat atas hujatanku. Ini kagak, orang mau hujat serahkan kepada iblis. Tambahlah dia menghujat. Macam mana? Apalagi dalam nama Yesus serahkan kepada iblis. Bang Rudi, ya Yesus aja dibawa iblis. Yesus tidak bisa mengalahkan iblis. Ingat itu. Ngapain diserahkan ke iblis? Untuk apa?
untuk tidak menghujat lagi. Seharusnya diserahkan kepada Tuhan. Sekali lagi, iblis itu kan kata Anda tidak diciptakan. Ya, dia itu lawannya Tuhan. Terus lebih berkuasa iblis daripada Tuhan. Yesus aja dia tidak berkuasa melawan iblis. Makanya kan dia dibawa ke bait Allah tuh ya, bumbungan bait Allah dan ke atas bukit. Kenapa harus diserahkan kepada iblis bukan diserahkan kepada Tuhan gitu loh. Itu pertanyaannya. Ya, Bang Rudi, berkaitan tentang masalah kenapa di dalam Quran surah Al-An'am itu Allah tidak mengatakan bahwa dia perempuan itu tidak mempunyai suami kalau ingin punya anak, kan kayak gitu. Kenapa nggak dibalik lah intinya, kan kayak gitu ya. Itu kan bagaimana dia mempunyai anak sedangkan dia tidak mempunyai istri. Bagaimana dia mempunyai anak sedangkan dia tidak mempunyai suami. Maunya kan kayak gitu. Itu kalau dibolak-balik ya sama aja Bang Rudi, karena dia bukan makhluk. Terus Anda mencontohkan dengan hewan. Nah, inilah pemikiran Anda ya, menyamakan Tuhan semesta alam itu dengan makhluknya. Padahal di dalam agama Islam itu Allah itu bukan makhluk, bukan, dia adalah Khalik gitu, pencipta. Jangan Anda samakan pencipta dengan makhluk. Makanya saya tadi udah bacakan ayatnya laisa kamitslihi syai'. Ya, dia berbeda dengan segala sesuatu. Kalau kita kaji masalah itu, dia bersifat mukhallafatul lil hawadits. Ya, dia berbeda dengan makhluknya. Artinya jangan Anda samakan dengan amuba yang tidak mempunyai pasangan tapi bisa belah diri. Karena apa? Tuhan tidak seperti itu. Itu ciptaan Tuhan. Jangan Anda banding apel dengan jeruk gitu. Gak cocok gitu ya. Jangan Anda banding apel dengan jeruk. Jangan Anda banding ya Tuhan dengan manusia. Jadi beda, Tuhan dengan manusia itu beda. Khalik dengan makhluk itu beda gitu. Makanya sering saya bacakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Kalaunya seperti amuba, katakanlah Allah itu esa. Amuba bisa belah diri. Kalau dia belah diri udah nggak esa lagi Bang Rudi. Macam mana? Jangan disamakan dengan makhluknya gitu. Ya, Allahus Samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Kan kayak gitu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Jangan disamakan dengan amuba atau binatang-binatang yang Anda sebutkan tadi, ya. Karena itu hanya akan menggugurkan ketuhanannya. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mau merendahkan dirinya menjadi makhluk. Itu tidak mungkin. Makanya kalau kita melihat ya Bang Rudi ya, di kitabnya Yahudi pun Perjanjian Lama ya, bukannya Hezqil, di Hosea 11 nomor 9, Allah bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Bilangan 23 nomor 19, kan kayak gitu. Allah bukan manusia yang bisa menyesal. Allah bukan anak manusia yang bisa berdusta, kan kayak gitu. Jangan Anda samakan dulu Tuhan dengan makhluk. Beda, Khalik dengan makhluk itu beda, pencipta dengan ciptaannya itu beda. Jadi kalau untuk berkaitan Al-An'am ya, saya tidak bisa meremot firman Tuhan. Kenapa harus dibolak-balik? Saya nggak bisa ngeremot. Turun wahyunya seperti itu, maka laksanakan perintahnya. Nggak perlu saya protes. Oh, ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa berlubang hidung saya ke bawah? Kenapa nggak ke atas gitu? Begitu juga wahyunya, firmannya ya. Nggak bisa saya remote dan kehendak saya, tapi kehendak yang menurunkan firman. Jadi kayak gitu. Kawan-kawan, jangan lupa lihat layar ya. Ada instruksi-instruksi khusus biar kita kalahkan lu Yusuf ini. Nggak menang-menang kita kawan. Kalau dilihat situ misalnya di 16 harus orang berbeda ya. Orang yang sama nggak bisa. Tanding ulang, oke. Mas Yusuf, saya tidak akan mengulas lagi. Tadi Anda mengatakan saya menyamakan Tuhan dengan hewan. Mana ada saya katakan saya menyamakan? Saya yang berkata, bagaimana dengan hewan yang tidak butuh pasangan, dia bisa memiliki keturunan. Sekarang tolong catat baik-baik pertanyaanku yang saya ambil dari pernyataan Mas Yusuf yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya. Saya mau lihat. Mas Yusuf, pertanyaan saya, apakah Mas Yusuf memiliki anak kalau tidak memiliki istri? Saya ingin tanya,
apakah Mas Yusuf bisa memiliki anak tanpa memiliki istri? Kita uji pernyataan Mas Yusuf yang mengatakan bahwa Allah berfirman itu menyatakan dirinya tidak sama dengan makhluknya. Saya ingin tahu, apakah Mas Yusuf ini tidak sama dengan Allah? Bahwa Mas Yusuf apakah bisa punya anak kalau tidak punya istri? Saya ingin tahu. Oke, nah sekarang menjawab pertanyaan Mas Yusuf. 13 kawan, 13. Enggak tahan juga aku. Mawarnya 13 orang berbeda. Sekarang aku mau bertanya dulu, menguraikan yang Mas Yusuf bilang. Kenapa harus diserahkan ke dalam tangan iblis? Kalau diserahkan ke dalam tangan Yesus, lah, kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan itu kemana? Bawa ke bait Allah. Kan ada Lukas 2. Dia dibawa ke bait Allah untuk diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, itu dibawa ke bait Allah Mas Yusuf. Nah, sementara Yesus ketika Paulus mengucapkan ini, 4 lagi kawan mawar, orang berbeda ya. Yesus sudah di dalam kerajaan sorga. Paham ya Mas Yusuf ya? Yesus sudah di dalam kerajaan sorga. Makanya kalimat yang digunakan di situ diserahkan ke dalam tangan iblis. Telat kawan. Kenapa diserahkan ke dalam tangan iblis? Karena iblis itu jahat. Dia menyiksa manusia. Makanya kalimat di situ jelas Mas Yusuf. Dia berhenti menghujat. Artinya orang ini selama hidupnya menghujat aja. Atau kebanyakanlah dia menghujat. Gak bisa lagi diingatkan, gak bisa lagi dibawa untuk bertobat. Makanya harus diserahkan ke dalam tangan iblis. Tujuannya apa? Agar Yesus mengizinkan, kan dalam ajaran agama kami, Tuhan mengizinkan iblis. Diambil dari mana? Ayub 1 ayat 6 dan seterusnya. Diizinkan Tuhan, silakan. Begitu disilakan Tuhan iblis, maka orang ini akan menderita. Karena akan disiksa iblis. Contoh konkretnya adalah Ahmad Deda. 9 tahun dia diserahkan ke dalam tangan iblis. Sampai meninggoy. Paham ya? Makanya aku bilang, apabila ada orang Kristen melaporkan penghujat kepada polisi. Dan orang itu sampai di penjara. Kalau dia bawa agama, dia bukan Kristen. Tetapi dia Kristen karena KTP. Kalau dia Kristen karena ajaran Tuhan Yesus atau ajaran di Bible, dia cukup menyerahkan ke dalam tangan iblis. Karena Tuhan kami mampu menghukum orang. Ketika diserahkan ke dalam tangan iblis, artinya kan menghukum Mas. Ya? Pertanyaan yang satu tadi, tolong dijawab. Saya ingin buktikan ucapan Mas Yusuf bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Buktikan bahwa Mas Yusuf bisa punya anak tanpa punya istri. Kalau Mas Yusuf bisa, berarti benarlah Mas Yusuf tidak sama dengan Allah. Tapi kalau Mas Yusuf bilang tidak bisa, aku harus punya istri baru bisa punya anak. Ya maaf saja. Kan begitu. Karena ayat itu berkatanya demikian kawan. Ya Mas Yusuf ya. Jadi itu jawaban saya sudah selesai. Ini terakhir saya bertanya tentang surah 6101. Habis ini saya akan buat pertanyaan baru. Nah, silakan Mas Yusuf. Ini kan sangat penting bagi kita ini, ya. Jangan-jangan Mas Yusuf ini hebat, tanpa istri dia bisa punya anak. Oke. Ya, silakan. Oke. Saya akan jawab. Ya, tegas jawaban saya dan jelas ya teman-teman. Tunggu. Waktu kita tunggu. Cek dulu. Oke, tunggu. Udah? Belum? Oke, teman-teman, dari pertanyaan Bang Rudi, apakah saya bisa mempunyai anak
tanpa mempunyai istri? Jawabannya tidak bisa. Jelas ya? Saya harus punya istri dulu, baru saya bisa punya anak, ya. Artinya apa? Allah itu beda dengan saya. Saya perlu istri dulu, baru bisa punya anak. Allah enggak seperti itu. Enggak perlu dulu dia punya istri dan punya anak, itu enggak perlu. Beda dia dengan saya. Kalau saya punya istri baru bisa punya anak. Kalau Allah ngapain punya istri? Ngapain punya anak? Gitu maksudnya. Karena Allah dengan saya itu beda, Bang Rudi. Ya beda. Udah dibilang juga ya. Dengar baik-baik. Saya tidak bisa punya anak kalau tidak mempunyai istri. Karena saya manusia. Ya. Lalu Allah mengapa mengatakan dia itu bagaimana punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Artinya dia tidak sama dengan saya. Saya adalah manusia, sedangkan Allah badi'us samawati wal ar. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Apakah saya bisa menciptakan langit dan bumi? Enggak bisa sayanya. Makanya Allah beda dengan saya. Kalau saya perlu istri dulu baru punya anak. Kalau Allah gak perlu punya istri, gak perlu punya anak. Tapi dia pencipta langit bumi. Itu maksud ayatnya. Ya. Nah, gitu. Sifatnya aja mukhalafatul lil hawadis. Jangan Anda samakan Allah Subhanahu wa taala dengan saya gitu. Jangan, saya manusia. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Dia Tuhan, beda dengan saya. Kalau saya harus punya istri baru punya anak. Kalau Allah nggak perlu istri, nggak perlu anak. Gitu maksud ayatnya. Itu ya, tepat kan jawabannya. Baik Bang Rudi, tentang permasalahan yang saya pertanyakan tadi ya, tentang masalah iblis ya. Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Aduh. Memangnya Bang Rudi lebih berkuasa iblis kah daripada Tuhanmu gitu? Wajar kalau Yesus dibawa iblis, Bang Rudi. Karena apa? Di Yohanes 5 nomor 30, dia pun mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maka hal wajar ya, iblis lebih berkuasa daripada Tuhan Anda. Sampai-sampai Tuhan Anda kan dibawa iblis ke atas gunung kayak gitu. Saya nggak heran tentang masalah itu loh Bang Rudi. Ya, gak heran karena lebih berkuasa iblis daripada Tuhan Anda. Cuma saya tidak akan mengulas lagi, tidak akan mengulang lagi, karena ada dua pertanyaan di belakang saya yang masih numpuk gitu, yang perlu saya tanyakan kepada Anda. Jadi ya teman-teman, saya cukup dua ronde untuk membahas ya, dua ronde untuk membahas dan menanggapi satu pertanyaan gitu. Saya berharap saya dapat mempertanyakan hal yang baru kepada Bang Rudi. Bang Rudi, coba Anda buka dulu di Matius 2 nomor 9. Itu pertanyaan saya. Coba Anda Matius 2 nomor 9. Teman-teman coba lihat di sini ya. Bang Rudi. Nih. Bang Rudi. Nih ya. Nih perhatikan pertanyaan saya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Bintang yang dilihat di timur adalah matahari ya. Bintang yang kita lihat di timur setiap hari adalah matahari kan gitu. Itu mendahului mereka hingga mereka tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Pertanyaan saya Bang Rudi. Ya, pertanyaan saya, kalau matahari di atas kepalanya, apa enggak kebakaran ini anak? Coba Anda jawab. Gimana ceritanya? Ya, matahari ya berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Apa enggak hancur bumi? Hancur enggak bumi kalau matahari masuk ke bumi? Hancur. Karena apa? Lebih besar matahari daripada bumi. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa berhenti matahari ini di mana anak itu berada? Di atas kepalanya, di atas tempat dia berpijak. Sekarang kita pakai akal deh Bang Rudi ya. Gimana caranya matahari di atas kepala anak itu? Apa enggak hancur bumi? Apa enggak kebakaran itu anak? Ya, tolong dijawab ya, silakan. Oke.
Oke.